Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring matematika. Untuk pembelajaran matematika hari ini adalah tentang statistika. Untuk materi statistika ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Hari ini kita masuk ke materi statistika bagian pertama. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran statistika ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual dan diharapkan peserta didik juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Aplikasi di dunia nyata, saya contohkan beberapa aktivitas sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah pada saat kita membeli keperluan sekolah, pada saat kita melakukan pendataan jumlah siswa, atau menginventarisasi keperluan lab, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Di dalam statistika, kita akan mengenal dalam istilah data. Apa sih itu data? Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data sendiri dibedakan menjadi dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka itu dinamakan data kuantitatif. Sedangkan yang tidak dinyatakan dalam bentuk bilangan dinamakan data kualitatif. Berikut contoh data obat di suatu apotik. Ya, di situ berupa tabel di mana di kolom-kolomnya ada nama jenis obat, kemudian ada kode obat, kemudian ada produsen, kemudian satuan, isi, harga beli, harga satuan, dan seterusnya. Silahkan kalian bisa amati. Berikutnya adalah contoh lain tentang data jumlah siswa di suatu sekolah. Biasanya di dalam suatu sekolah akan mendata jumlah siswa per tahun pelajaran. Dan biasanya juga akan dibedakan berdasarkan jenis kelamin antara yang laki-laki dan perempuan. Apakah statistika sama dengan statistik? Tidak, istilah ini berbeda. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan data hasil penelitian. Biasanya penyajian datanya dapat berupa diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sedangkan statistik sendiri adalah angka yang disusun dalam bentuk daftar atau diagram. Berikutnya akan dijelaskan tentang metode sampling dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah mendengar kata sampling? Ya. Untuk itu kalian akan diperkenalkan tentang istilah populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, bersifat jelas dan lengkap, serta memiliki ciri-ciri khusus. Contoh populasi dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu tentang pemilihan ketua OSIS yang baru saja kita laksanakan. Ya, di situ semua warga sekolah tanpa terkecuali akan ikut melakukan pemilihan pengurus OSIS. Mereka semuanya menggunakan hak pilihnya. Dan berikutnya juga ada istilah sampel atau contoh. Sampel sendiri adalah sebagian objek yang diambil dari populasi. Contohnya, kalian tentunya pernah mendengar istilah quick count. Ya, di televisi biasanya akan ramai hasil quick count disajikan pada saat ada pilkada atau pada saat pemilihan presiden.
Nah, di situ biasanya banyak sekali lembaga-lembaga survei melakukan penelitian untuk melakukan hitung cepat hasil pemilihan. Nah, tentunya lembaga-lembaga survei ini tidak menghitung semua TPS-TPS yang ada, tapi mereka hanya mengambil beberapa sampel saja. Tentunya hal itu dilakukan berkaitan dengan waktu dan juga biaya. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat kalian dengan populasi dan sampel pada proses pengambilan darah untuk mengecek kadar gula darah dalam tubuh? Silahkan kalian komen di forum GC apa sih populasinya dan apa sampelnya. Ya, contoh lain adalah koki yang membuat masakan. Di sini saya sebutkan bahwa populasinya adalah masakan yang dimasak oleh si koki dengan menggunakan resep yang sudah ada. Sedangkan sampelnya adalah mengambil sebagian masakan tadi yang disajikan di dalam sebuah piring saji untuk dicicipi. Nah, berikutnya coba yuk temukan satu contoh kegiatan yang ada di sekitar kalian terkait dengan statistika. Sebutkan populasi dan sampelnya dari kegiatan yang kalian temukan. Setelah itu, silahkan kalian kerjakan beberapa tugas berikut ini. Untuk tugas pertama, di sini disajikan diagram merupakan jenis olahraga yang disukai siswa di suatu sekolah. Hitunglah persentase siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis. Saya jelaskan sedikit mengenai diagram batang berikut. Jenis olahraganya terdiri dari sepak bola, voli, bulu tangkis, dan basket. Untuk yang menyukai sepak bola, jumlah siswa 51, yang menyukai voli 33 siswa, yang menyukai bulu tangkis 48 siswa, dan yang menyukai basket 18 siswa. Untuk tugas kedua, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Diagram di atas menunjukkan warna favorit peserta didik suatu SMK. Jika jumlah peserta didik yang menyukai warna hijau 38 siswa, berapa jumlah siswa yang menyukai warna biru? Tugas yang ketiga, sajikan kembali diagram lingkaran tentang populasi ternak yang dipelihara di Desa Sukamaju. Hitunglah jumlah populasi kambing di Desa Sukamaju. Dan untuk tugas keempat, di sini disajikan diagram batang tentang perusahaan pembibitan tanaman hias mengolah data pesanan tanaman. Diagram batang berikut menyatakan banyaknya pesanan tanaman bibit unggul dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan diagram? Silahkan kalian pilih dengan jawaban yang paling tepat. Oke, setelah selesai 4 tugas, silahkan kalian dokumentasikan hasil belajar kalian dan diupload di tugas Google Classroom. Semangat belajar anak-anakku. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.